Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di course ini bersama William. Course ini tentang desain gedung 40 lantai dengan respons spektrum di ITEP sesuai dengan SNI terbaru. Nah, sebelumnya biarkan saya ucapkan selamat kepada creative people karena creative people telah menyelesaikan dua modul pertama. Semoga dua modul pertama bisa menjadi modal dan insight tambahan bagi creative people tentang konsultan struktur dan apa basis kita konsultan struktur dalam mendesain. Nah, semoga creative people menyukainya dan merasa dua modul tersebut bermanfaat. Sekarang kita akan masuk ke dalam praktek modul 3 yaitu input dan modeling. Nah, sebelum kita masuk ke dalam e-tabs-nya, kita expert menganjurkan di-download terlebih dahulu ya aplikasi RSA 2019 ini. Aplikasi ini akan kita gunakan untuk mendapatkan data-data respons spektra SS S1 pada lokasi yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah lokasi yang akan diinput nanti ke dalam aplikasi RSA 2019-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke e-tabs-nya. Kita akan buka e-tabs-nya. Ya, sekarang kita akan klik New Model untuk memulai project baru. Nah, kita pilih Use Built-in Setting Suite. Kita pilih ini Metric SI, karena kita umumnya gunakan Metric SI. Nah, ini kita pilih saja User, karena kita nggak terikat dengan apa default material negara manapun. Jadi lebih baik User saja. Untuk style code, kita biarkan saja default. Untuk concrete design, kita gunakan ACE 31814. Kenapa? Karena seperti yang sudah expert mention sebelumnya, peraturan beton kita itu translate dari SIE 31814. Jadi meskipun ada peraturan yang lebih baru, kita pakai yang 1814. Klik OK. Nah, data ini kita sesuaikan dengan Dena gedung studi kasus yang sudah expert jelaskan di modul 2. Kita tahu gedung kita 5 span kali 8 meter di arah X, berarti 6 grid 8 meter. Nah, terus kita punya arah Y, itu 3 span, berarti 4 grid 8 meter. Nah, terus juga gedung kita 40 lantai, di mana setiap lantainya itu 3,5 meter. Ya, ini sudah selesai. Nah, kita akan gunakan template yang paling kanan ini, two-way or lip slab. Nah, akan expert jelaskan satu persatu nilai-nilai di sini ya. Nah, ini kita akan isikan nol ya untuk overhang ini. Nah, jadi kalau creative people sekalian bertanya-tanya apa itu overhang, overhang itu konsepnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah panel yang dari 4 kolom ini ya, panel sederhana saja, panel sederhana. Nah, terus juga kita minta overhang 500 misalnya, nah, maka kita akan memberikan dari as balok 500, terus dia berikan plat sekeliling seperti ini. Nah, itu kita tidak mau. Jadi kita isikan 0. Nah, terus berikutnya kita tidak mau juga ada rip slab, kita standar. Pelatnya yang kita sepakati itu 125 ya, meskipun hasil prelimnya 170, karena kita sudah sepakati, nantinya akan kita analisis lebih lanjut dengan safe. Nah, kolomnya kita berikan 750 sesuai prelim. Nah, terus floor diaphragm kita pilih semi rigid. Kenapa? Karena semi rigid adalah diaphragm yang paling aman yang tidak didebat. Kalau seandainya kita pilih rigid ya, itu akan didebat. Kenapa? Kita pakai rigid, basis-basis apa, pertimbangan apa yang sehingga menyebabkan kita menganggap gedungnya rigid. Nah, no diaphragm juga nggak tepat, karena no diaphragm itu berarti gedung kita nggak punya diaphragm fleksibel. Nah, itu juga tidak direkomendasikan. Yang paling benar itu adalah stay rigid. Nah, sekarang kita akan definisikan balok ya. Kita tahu balok kita 800-400. Arah X, arah Y ya, 800-400. Oke, sudah. Beban kalau expert lebih senang dimasukkan di dalam. Jadi di luar ini akan expert isikan 0. Restrain perletakan bawah fix. Lalu kita klik OK. Klik OK. Maka ITEPS akan menampilkan gedung 40 lantai sesuai yang sudah kita minta. Nah, karena gedung yang 40 lantai mungkin cukup lama ya. Kalau Creative People mengikuti yang course yang 8 lantai mungkin sedikit lebih cepat. Nah, ini expert preferensi saja. Ini expert akan close karena expert lebih senang satu layar. Kalau kalian senang 2 layar, dibiarkan saja tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan menghapus apa yang tidak kita perlukan di sini.
kita akan hapus ini garis pink ini ya. Kita select object type, kita pilih strip layer A, strip layer B, select, lalu pencet delete di keyboard kita atau di sini edit delete. Nah, maka sudah hilang yang kita ingin hilangkan. Nah, sekarang kalau kita mau menyesuaikan denah kita menjadi denah sesuai yang studi kasus ya. Nah, karena tipikal, karena gedung kita dari lantai pertama sampai 40 itu sama, kita pilih ini all stories, lalu kita blok yang mau kita buang. Nah, ini terlihat kalau denah kita itu masih segeblek denah platnya. Nah, makanya kita pencet escape di keyboard kita. Nah, kita blok semua lagi. Terus kita edit shells, divide shells, pilih yang cookie cut, terus extendnya jangan dicentang. Nah, ini jangan dicentang karena kalau dicentang kita bisa jadi stok pinter dia belah-belahnya. Jadi kita lebih baik nggak usah dibelah, udah. Nggak usah dicentang. Jadi kita langsung klik OK saja. Nah, maka plat-platnya sudah akan terpecah menjadi kotak-kotak-kotak. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menghapus yang tidak kita perlukan. Nah, kita ini terus kita klik pencet delete atau di sini delete. Maka denahnya sudah sesuai seperti apa yang ditampilkan di modul 2 kemarin. Nah, sekarang expert mungkin mau menganjurkan lebih baik kita save. Jadi sedikit-sedikit kita save ya. Sedikit-sedikit kita save. Kenapa? Biar kalau seandainya itemsnya crash, kita nggak panik. Nah, ini kita akan kita beri nama ultimate ya. Karena ini akan kita berikan crack section. Nanti ada satu file untuk ngitung base share, itu kita berikan nama service. Karena nggak akan kita crack. Oke. Nah, sekarang kita ke define material. Konkretnya kita akan ubah materialnya menjadi FC 35 misalkan ya, FC 35. Ini ya 24. Nah, elastisitas beton itu rumusnya kita tahu bahwa beton itu 4.700 akar FC aksen. Berarti 4.700 akar 35. Nah, itu nilainya adalah 4.700 kali akar 35, 27806. 27806. Nah, maka ini yang akan kita isikan. 27806. Nah, berikutnya kita akan menyesuaikan mutunya 35. Nah, ini juga kita hapus ya. Kita hapus. Oke. Oke. Untuk tulangannya kita akan gunakan FY 420. Ini 78,5. Ini 200.000. Sesuai kita tahu modulus elastisitas baja itu 200.000. Berat lebih set harusnya kan 7850 kg ya. Kalau kilonewton berarti 78,5. Mutunya itu 420 untuk yieldnya. Kalau untuk ultimate-nya 525. Oke, seperti ini. Ini boleh dihapus, boleh tidak masalah. Klik OK lagi. Nah, mutu beton yang didefinisikan oleh expert sekarang itu satu. Jadi dianggap kolom, balok, dan pelat itu satu mutu. Kalau seandainya creative people ingin mencoba dengan mutu yang berbeda-beda antara balok, kolom, dan pelat, silakan saja. Tapi untuk studi kali ini kita akan menggunakan satu mutu. Kita klik OK. Nah, kita akan memeriksa elemen-elemen yang kita punya ya. Ini kita delete yang bisa kita delete ya. Kalau bisa kita delete itu artinya elemennya nggak ada di model kita. Makanya bisa kita delete. Kalau elemennya ada di model kita, nggak mungkin bisa kita delete. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek dulu mana bin 1, mana bin 2. Kita klik OK. Kita klik ini, kita klik salah satu balok aja yang mananya, kita klik kanan. Nah, kelihatan kalau yang arah X itu adalah bin 1. Nah, berarti kita balik lagi ke define, section, frame. Nah, ini kita berikan nama balok arah X. Nah, kita pilih konkret rectangular ya. Jangan konkret T karena kita meragukan itab hitungnya gimana ya. Boleh saja kalau creative people ingin mencoba, tapi expert merekomendasikan penggunaan balok kotak. Karena basis perhitungan beton itu semuanya dari kotak. Oke, nah ini 800-400. Untuk modifier kita input 0.7 sesuai perjanjian di modul 2 ya, crack section 0.7 untuk balok. Terus untuk rebar ini kita pilih beam.
Nah, untuk ini cover to longitudinal kita hitung ya. Cover 40, ditambah sengkang 10, ditambah anggap kita pakai tulangan 25 ya. Berarti 12,5, berarti 62,5. Nah, itu yang kita input. Nah, oke. Oke, lakukan hal yang sama di balok arah Y. Pilih concrete rectangular lagi, dimensinya 800-400. Crack sectionnya 0,7 sama. Terus kita juga akan ini pilih beam, ini 62,5, 62,5. Klik OK. Oke. Sekarang kolom, modify. Kita beri nama kolom. Dimensi sudah benar. Sekarang modifiernya. Nah, kita input 0,7 tapi di dua tempat. Kenapa? Karena kalau beton, kalau balok ya, balok itu kan bending cuma satu arah. Jadi kita cukup beri di arah utamanya. Nah, kalau kolom itu kan kita tahu dia biaksial ya. Karena kita tahu dia biaksial, maka kita berikan no crack sectionnya di dua arah. Oke. Terus modify show rebar, kolom sudah benar, rectangular, type. Ini kita ganti ke 40 ya. Remote beton 40. Terus ini pastikan ini di reinforcement to be design. Kalau kita pilih reinforcement to be check, maka semua isian di sini harus kita isikan dengan benar. Jadi kalau to be check itu dia items yang ngecekin tulangan-tulangan yang kita pasang. Kalau desain kita yang nyuruh items untuk desain. Klik OK. Terus kita klik lagi OK. OK, maka sudah selesai untuk frame-nya. Sekarang kita akan buat slab-nya yang nggak kepake delete ya, yang nggak kepake delete. Nah, sekarang modify, kita beri nama pelat 125. Kita pilih membran. Jadi kita akan menganggap pelatnya hanya sebagai beban, nggak ada kontribusi menahan lenturnya. Nah, sudah benar 125, kita klik OK, OK. Nah, kita ke define, terus kita cek lagi diaphragm kita apakah sudah semi rigid belum, ya sudah semi rigid, oke. Ke define lagi, kita akan definisikan beban kita ya, load pattern. Beban mati sudah ada, beban hidup sudah ada, kita kekurangan beban mati tambahan. Berarti additional dead. Nah, itu jangan disatukan tipenya dengan dead load yang beban mati ya, beban sendiri. Kita pisahkan dia jadi super dead. Nah, ini preferensi boleh aja kalau mau satu tipe. Mau additional dead yang nggak diciptakan tapi langsung di dead juga boleh. Ini preferensi pemodelan saja. Nggak masalah, nggak mempengaruhi perhitungan kok. Nah, ini kita klik OK. Terus kita ke define, kita ke mesh source, modify, ini dua tidak kita centang. Kita klik yang specify load pattern. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan perjanjian berat seismik efektif yang ada di code, yang ada di peraturan. Nah, dead itu 100%, semua beban mati itu 100%, live load itu 25%. Nah, ini sudah sesuai perjanjian berat seismik efektif yang dibahas di modul 2. Oke, oke, klik OK lagi, klik define, klik P delta. Nah, pilih iteratif, kita masukkan ini sesuai combo gempa yang menentukan. Nah, yang menentukan itu umumnya 1,2 dead load, 1 live load. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita semua tahu, combo gempa itu sebenarnya cuma dua, yaitu 1,2, 1,2, 1,2D, 1,2D, 1,2D ditambah L ditambah G. Atau 0,9D ditambah E. Nah, umumnya kalau untuk pi delta yang dimana aksial yang diperlukan, yang menang biasanya yang atas ini. Makanya kita input yang 1, 2, dan 1. Oke, kita lanjutkan. Klik OK. Nah, kita ke define lagi, kita periksa untuk functions-nya, response spectrum. Nah, kita akan, ini delete ya, yang nggak kita pakai. Nah, terus kita pilih ASC 716. Kenapa? Karena sesuai yang Expert sampaikan di modul 2, peraturan kita refer-nya ke ASC 716. Nah, lalu kita add new function. Ini kita beri nama RS course 3. Nah, data-data ini akan kita ambil dari RSA 2019.
Nah, ini cara pakainya jangan double klik, diklik kanan, run as administrator. Kenapa? Karena kalau kita pakai double klik, itu dia biasa error. Jadi lebih baik kalau kita run as administrator. Nah, sekarang kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini lintangnya sudah expert berikan, tinggal masukkan. Bujurnya juga. Klik hitung. Nah, terus kita tinggal save. Nah, pastikan ini tanah lunak ya. Kalau Jakarta umumnya tanah lunak. Kalau seandainya kalian tipe tanahnya lain, silakan. Atau mau semua juga boleh. Nah, ini kalau di Jakarta kan tanah lunak. Jadi save graph. Nah, kita ke tempat yang kita save tadi ya. RSA. Ya, ini biarkan saja. Terus kita lagi. Ini grafiknya. Oke, save. Oke, kita close. Terus kita ke foldernya ya. Ke folder ini. Nah, kita akan buka notepad-nya. Nah, kita cuma perlu data ini nih, SS-nya kita copy, masukkan ke eTabs. S1-nya kita copy, masukkan ke eTabs. Site class-nya kita pilih F ya, biar FA dan FV-nya bisa kita input dari aplikasi ini. Kita pilih F, kita masukkan manual. Oke. Nah, pastikan nilai SDS dan SD1-nya sama dengan Notepad ya. 6761. Ini juga 6761 ya, sudah sama. Oke. Berarti sudah bisa kita klik OK nih. Nah, ini OK. Oke. Nah, sekarang kita akan define untuk gempanya, add new case. Kita akan bilang dia RS ya, RS. Kita pilih dia response spectrum. Kita add 2 kali. Yang kedua kita bikin U2. Functionnya dua-duanya kita pilih yang sudah kita define. Nah, ini biarkan saja. Ini nanti akan kita periksa terhadap statik. Tapi ini dari scale factor ini kita harus bagi dengan R. R itu kan 8 ya untuk SRPMK. Nah, jadi seperti ini. Kenapa? Karena kita harus cek apakah V dinamiknya di atas V statik atau tidak. Kalau di atas V statik ya berarti kita nggak usah skala. Kalau seandainya di bawah berarti kita harus skala. Seperti itu. Nah, terus ini juga combo kita pilih CQC karena ini yang paling bagus untuk perhitungan kombinasi gempanya. Karena CQC yang paling modern. Nah, terus juga tidak lupa kita masukkan diaphragm eccentricity. Ini adalah yang disebutkan di modul kedua itu torsi tak terduga. Nah, ini dimasukkan, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, berarti ini sudah benar. Kita klik OK. Nah, kita harus buat ya kombinasi pembebanan, define. Nah, kita bisa pakai yang default saja, concrete frame beam. Ini jangan lupa biar kita bisa edit ya, klik OK. Nah, ini sudah ada. Oke, ini sudah ada. Ini kita lihat kalau ini kombonya masih 1.3 dan 1. Nah, kita tahu kalau ini harusnya 1.3 ya untuk gempa karena row kita pakai 1.3. Nah, terus juga ini depth-nya ini 1.2 ditambah 0,2 kali SDS. SDS kan 0.6761 tadi. Nah, berarti harusnya 1,33 sekian. Ini kita pakai untuk additional depth juga. Klik OK, kita lakukan yang sama di combo yang satu lagi. Ini harusnya 0.9 dikurang 0.2 kali SDS 6761. Nah, sekian. Nah, ini kita pakai row 1.3. Oke. Oke. Kita klik OK. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan itu kita harus assign beban. Untuk modeling secara strukturalnya ini sudah selesai. Tinggal sekarang kita letakkan beban-bebannya. Nah, kita kan mall ya, kita tinggal select semua. Kita assign shell, loads, uniform. Nah, kita ke additional depth. Kan pada saat modul 2 sudah disepakati beban mati tambahnya 1.05 ya. Klik apply. Nah, sudah terlihat ya. Ini ada semua. Nah, pastikan juga ini masih all stories ya, karena beban kita kan tipikal dari bawah sampai atas.
Nah, ini juga kita select semua. Kita pilih live load 4.79. Replace ya, udah ini ya live ya. Oke, sudah kita close. Nah, maka kita sudah bisa melakukan running aplikasi setelah semuanya selesai ini. Nah, sebelum kita lakukan running aplikasi, jangan lupa kita selalu cek model. Nah, ini kita select all. Oke. Nah, cek model ini berfungsi untuk menjaga kita agar kita tahu apakah ada kesalahan pemodelan atau tidak. Nah, fungsinya itu seperti itu. Nah, kita harus cek ya. Nah, ini berarti tidak ada yang error ya. Berarti kita boleh lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk tahap berikutnya, kita harus hitung dulu Bayesian statik. Bayesian statik yang kita mau ya. Kita harus hitung Bayesian statik yang kita mau. Nah, itu kita save dulu. Ini kita save ya. Nah, kita buat file baru yang namanya service. Service. Nah, kita ke file yang service. Nah, kalau kita sudah ingat bahwa tadi kita sudah crack ya. Nah, itu kita harus balikin dia ke 1. Kita harus balikin dia ke 1. Oke, 1. Ini kita balikin dia ke 1. Oke. Ini kita juga balikin dia ke 1. Oke. 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 Nah, kita run. Karena gedungnya 40 lantai, runnya mungkin akan sedikit memakan waktu Creative People, jadi tidak apa-apa. Karena memang sudah sewajarnya, semakin tinggi bangunan, maka running time-nya akan semakin lama. Jadi ditunggu saja. Nah, ini kalau Creative People lihat, running-nya error. Deltanya tidak jalan. Kenapa? Karena kita sebelumnya kita tidak matching dulu alatnya. Apa yang expert maksud dengan matching? Jadi gini, jadi tadi kan kita sudah merubah dari defaultnya si ITAPS itu kita ubah menjadi membran itu. Nah, karena kita ubah jadi membran, maka kita harus meshing ulang. Nah, ini kita select ya, tapi kita pastikan dulu ini all stories. Kita select semua, kita assign gel, terus for auto mesh. Nah, ini pastikan seperti ini, terus oke. Nah, baru kita. Jadi setiap diubah dari shelving ke membran dan sebaliknya ya, tentunya dan sebaliknya. Nah, itu jangan lupa untuk di mesh ulang karena dia akan salah baca kalau nggak di mesh ulang. Nah, sekarang bisa dilihat kalau strukturnya sudah benar nih, sudah benar, sudah bisa di run. Nah, terus kita akan cek mode pertamanya. Kita akan cek mode pertamanya. Nah, mode pertamanya itu 7,5 detik. 7,5 detik ya. Nah, 7,5 detik ini nilainya cukup lentur. Cukup lentur. Berarti seharusnya nggak akan menentukan nilai dari tes service ini. Pasti nilainya CUTA yang lebih kecil. Nah, akan kita buktikan. Nah, sekarang expert akan masuk ya. Akan masuk ke perhitungan gempa statik. Nah, ini kita akan ganti SDS dan SD1-nya sesuai dengan notepad tadi. SDS-nya ini. Terus SD1-nya. Nah, sudah ada. Nah, terus kita harus, kita lihat nih ya, tag-nya. Ini CUTA-nya 5,57 detik. Yang tadi 7 detik. Nah, itu berarti strukturnya sudah melewati nilai CUTA. Berarti T yang kita pakai itu nilai T ini. Kalau seandainya nilai T dari gedungnya lebih kecil dari CUTA, maka T di sini, yang ada rumus ini, kita harus ganti. Jadi T yang dikasih oleh ITAPS tadi, yang di file service. Oke? Nah, sekarang kita ambil masanya. Kita pencet Ctrl T ya, Ctrl T di keyboard, atau kita mau display show table sini ya, boleh sama aja. Terus kita ke other, mesh data,
summary by story, oke. Nah, kita pilih ini masanya ya. Kita pilih masanya sampai lantai 1. Copy. Terus kita kembali ke Excel. Nah, ini masanya kita paste. Nah, udah ada masanya, maka kita sudah dapat Bayesian-nya. Ini namanya Bayesian static. Untuk perhitungan ini akan dijelaskan secara detail di course yang sudah develop, konsep gempa, analisis ketidakberaturan, dan detailing struktur. Silahkan dicek ya Creative People. Nah, sekarang ini semua sudah selesai, maka statiknya kita udah dapat. Nah, kita kembali ke file yang ultimate. Ini ya saya di save. Kita kembali ke file ultimate. Nah, seperti yang sudah kita ingat tadi, kita harus autoris, kita mesh ulang pelatnya, style, shell, floor, oke. Nah, karena kita tadi sudah ganti ya sebenarnya dari shell ke membran, seharusnya kita tadi mengcrack juga slabnya. Nah, tadi kita belum crack. Nah, kita harus ke modifier sini, kita crack platnya menjadi 0.25 sesuai peraturan. Klik OK. Oke, oke. Nah, terus ini kita run. Nah, running ini sebenarnya relatif singkat sih ya, karena gedungnya nggak kompleks-kompleks banget, masih tipikal. Kalau gedungnya kompleks, nah itu yang agak rancu. Itu yang agak rancu. Nah, ini sudah selesai. Kita ketik Ctrl T atau show tables tadi. Kita ke structure ini, other output, story forces. Oke. Nah, terus kita akan lihat RS, bottom. Nah, bottom itu kita lihat ini dia 1000 ya. 1000 dan 1300 ya jauh ya. Jauh dibanding gempa statiknya. Gempa statiknya sampai 5000 sekian. Jauh sekali. Nah, itu kita harus perhatikan. Nah, kita harus perhatikan itu. Berarti kita harus scaling. Ini kita punya nilai ini. Kalau kita mau scale ke berapa tadi? 5000. Kita lihat lagi. 5244. Kita mau scaling ke 5, 2, 4, 4. Oke. Nah, sekarang kita punyanya ini 1665,6007. 44 dibagi. Berarti ini kita harus kalikan dengan 3.14141484. Nah, terus yang ini harus kita kalikan dengan 3,9144. Nah, ini yang akan kita kalikan ke si load cave ya, ke load cave gempanya. Kita clear all drawing, kita balik ke load case-nya, kita ganti ya. Kita ganti load case. Tadi perjanjiannya itu dikali 3.1484. Terus yang bawah kita kali dengan 3.914. Oke. Sudah itu klik OK lagi, klik OK. Terus kita run lagi. Akan kita periksa apakah nilainya sudah mendekati 5000 sekian atau belum. Nah, Creative People bisa lihat perbedaannya kalau Creative People sudah mengikuti yang 4 lantai dan 40 lantai ini perbedaannya cukup lumayan berasa lah untuk running time-nya terutama. Nah, ini kita periksa lagi. RS, bottom.
Nah, ini agak sedikit kelebihan ya, mungkin tadi expert agak salah input. Nah, tapi tidak masalah. Tidak masalah, ini nanti Creative People bisa scalingkan ulang kembali hingga angkanya mendekati yang kalian mau. Itu tidak masalah. Nah, sekarang yang penting eh, nilainya ini sudah di atas dari gempa statik tadi. Itu yang diharapkan minimalnya. Lalu kita klik done. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas untuk ketidakberaturan strukturnya. Oke. Sekarang kita akan lihat apa saja yang perlu dicek. Pertama, kekakuan. Itu kita ambil Ctrl P. Kita ambil structure, other output, story stiffness. Oke. Nah, untuk ngambil story stiffness ini agak lama. Untuk ngambil story stiffness harusnya agak lama, jadi harap bersabar. Oke, story stiffness tidak mau keluar karena tidak kita definisikan secara terpisah untuk respons spektranya. Jadi kadang memang seperti itu, kadang tidak mau diterima kalau nggak terpisah ya. Jadi kita delete saja seperti ini. Terus kita buat lagi RXY. Nah, seperti ini. Sebenarnya disatukan atau tidak itu preferensi saja Creative People. Tidak ada masalah. Kita akan run lagi. Kalau mau dipisah berarti nanti lebih mudah untuk scaling. Cek-cek scalingnya. Kalau mau digabung ya tidak banyak. Jadi nggak banyak load case seperti itu. Nah, terus kita pilih. Kita kembali lagi. Ya, story stiffness-nya tetap tidak mau keluar. Nah, itu berarti kekakuan strukturnya itu sangat lemas, kurang kaku. Kurang kaku Creative People. Nah, itu juga salah satu. Nah, itu bisa jadi karena itu atau kedua, diaphragm-nya belum kita terdefinisikan dengan baik. Ya, kalau seandainya kita periksa, kita kembali lagi ke all stories. Oke, kita assign diaphragm. Sebenarnya kadang itu diaphragm sudah terdefinisikan dengan baik oleh template. Tapi kadang juga seperti ini dia ngaco. Nah, ini sudah. Kita run lagi. Jadi kalau mau aman Creative People itu seharusnya di setiap kali kita mau run, itu kita assign diaphragm sama assign sama meshing plat. Nah, itu yang paling aman. Dan kita buka lagi, kalau memang tidak bisa juga berarti memang gedungnya yang strukturnya terlalu, ya, memang struktur gedungnya yang kurang bagus. Jadi kekakuan strukturnya nggak keluar. Ya. Nah, berarti berikutnya, berarti kalau seperti itu kita harus menganggap bahwa gedung kita memiliki ketidakberaturan struktur, Creative People. Karena kekakuan strukturnya nggak kelihatan. Nah, terus yang kedua kita akan cek massa. Massa kita bisa copy saja dari yang gempa tadi. Kita copy dari yang gempa tadi, copy masuk. Nah, nggak ada ketidakberaturan ya. Nggak ada ketidakberaturannya. Nah, untuk tingkat lunak, itu kita bisa ke structure output ya. Kita bisa pilih yang story forces. Story forces. Pilih yang satu arah saja biar gampang select-nya. Nah, ini kita pilih sampai bawah. Oke. Kita masukkan ke Excel. Nggak ada ketidakberaturan arah X. Nah, sekarang kita akan pilih lagi yang arah Y. Kita pilih yang arah Y. Ya, kita pilih arah Y. Kita masukkan lagi ke Excel. Ya, tidak ada ya, aman, Creative People. Nah, terakhir kita akan cek untuk drift dan displacement. Nah, ini hanya warning saja, karena struktur yang expert pilih untuk studi ini ekstrim ya, bentuk L ramping, pastinya itu akan jebol untuk pemeriksaan ketidakberaturan torsinya. Nah, tapi Creative People tidak perlu khawatir, amplifikasi torsi itu dengan mudah bisa diaplikasikan.
Hanya saja untuk kasus ini, kalau seandainya terjadi ketidakberaturan torsi ekstrem yang satu b itu kita akan tetap lanjut desain. Karena kalau kalau sesuai peraturan, sebenarnya kalau ketidakberaturan torsi satu b itu nggak boleh dilanjutkan untuk desain. Nah, kita akan periksa ya. Ini displacement, kita akan masukkan, kita pilih ininya tentunya yang X dulu ya. X kita pilih, kita masukkan ke Excel, displacement X. Nah, terus kita masukkan lagi Y. Sorry, harusnya kita select dulu sebentar. Ini X, ini kita pilih X juga, karena dia gedungnya jelek, jadi dia pasti muncul dua arah, jadi kita pilih arah dominannya. Oke. Nah, terus ini juga kita pilih Y. Nah, ini kita pilih arah dominannya Y. Oke, kita select. Ya, seperti itu. Nah, terus drift, ini RSX, kita pilih X juga. Masukkan ke Excel. Oke, nah terus juga kita pilih Y lagi. Pilih arah dominannya Y. Pilih, masukkan Excel. Nah, seperti yang terlihat bahwa terjadi ketidakberaturan torsi ekstrim di atas 1.4 ya Creative People. Nah, untuk ini kita akan tetap lanjutkan, desainnya. Nah, tapi untuk biar Creative People tahu aja, kalau 1B itu umumnya tidak boleh dilanjutkan desain. Untuk kategori desain seismik DEF, itu bisa Creative People cek di course yang sudah expert develop tentang konsep gempa dan analisis ketidakberaturan struktur. Silahkan dicek ya Creative People. Nah, sekarang ini sudah selesai. Ini akan close ya. Kita akan input ya. Ini umumnya sih 1.4. Ya. Nah, umumnya juga kita biasa input masing-masing ini masing-masing satu buah, tapi karena untuk kemudahan studi, nah kita akan input ambil yang terbesar ya. Kita ambil yang terbesar berarti 1.406. Oke, 1.406. Nah, ini kita close. Ini juga gempa statik sudah selesai, kita close ya, save. Jadi prinsipnya kalau untuk yang gempa statik itu, yang penting setelah di scaling dari dinamik, nilai dinamiknya itu sama atau lebih besar dari nilai si statik. Kalau lebih kecil berarti harus di scale up terus sampai minimal sama. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah punya ketidakberaturan torsi, kita masukkan di sini. Load cases, RS ini. Nah, ini kita masukkan dia di sini. 0,05 kan tadinya kita kali dengan 1.4. Nah, begitu. 0.07. Oke. 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 Nah, karena kita sudah selesai, nah sekarang kita akan run kembali ya. Kita akan run kembali. Kalau dia sudah run dengan baik, tidak ada masalah, maka kita sudah selesai untuk modul ini. Nah, berikutnya tentang drift checking, strength checking, cara membaca hasil analisis betonnya si ITEPS. Nah, itu akan dilakukan di modul berikutnya, modul 4, yaitu Overview Design. Oke, semoga modul ini tentang input dan modeling membuat creative people menjadi paham apa saja yang harus diinput dan kesalahan-kesalahan apa saja yang umumnya terjadi kalau pakai template ya. Semoga creative people bisa merasa modul ini bermanfaat. Semoga ilmu modeling creative people juga sudah lebih baik setelah melihat uh, modul ini. Oke, selamat selamat mereview kembali apa yang sudah dipelajari. See you in modul 4 creative people.